Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena anugerah yang Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menderita, menanggung dosa-dosa kami, mati dan bangkit, membuat kami memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur juga karena kami diizinkan untuk bisa melihat apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Maka biarlah Engkau mau terus menyingkapkan pada kami apa yang menjadi jalan-jalan-Mu, karena kami tahu ketika Engkau mau membukakan kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu, maka Engkau menginginkan kami bisa hidup dalam kehendak-Mu, dan Engkau sendiri akan memelihara apa yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah kami bisa mengerti ketika kami akan membaca merenungkan firman, dan ketika kami mengerti, mampukan kami melakukannya. Dengar doa kami ya Bapa, yang kami mintanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, Tuhan dan Gembala hidup kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tema kita pada pagi hari ini seperti lagu yang kita nyanyikan ya. Aku tahu siapa yang ku percaya. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Saya di sini kasih terjemahan baru yang kedua. Jadi bisa dibandingkan dengan terjemahan baru yang pertama yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa lihat ada sedikit perbedaan di dalam terjemahannya. Saya akan bacakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Mari kita baca bersama-sama versi terjemahan baru yang kedua ini. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga yang bisa melakukannya dan bahkan bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. 2 Timotius ini kalau baca agak menyedihkan kalau menurut saya ya, kalau baca secara keseluruhan. Karena sebenarnya ini seperti surat perpisahan dari Paulus. Khususnya dia tulis kepada Timotius, Paulus merasa waktunya sudah tiba, dia sebentar lagi akan mati. Maka dia sedang mempersiapkan dan menguatkan Timotius yang dianggap akan menggantikan dia. Ini agak berbeda dengan konteks sekarang ya. Misalnya ada pejabat gembala mau digantikan gembala yang baru. Agak berbeda gitu ya. Bukan dengan konteks seperti itu. Tapi ini Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius. Seperti apa panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia menginginkan Timotius bisa mengikuti juga. Dan saya percaya ketika dituliskan di dalam Alkitab, ini juga bisa berbicara kepada kita di zaman ini. Bagian apa yang kita bisa pelajari. Memang kita cuma baca satu ayat ya, di ayat yang ke-12. Kalau di ayat yang ke-11 sebenarnya Paulus berbicara tentang panggilannya untuk Injil inilah aku telah ditetapkan. Dia bisa jadi... di sini dibilang pemberita sebagai rasul, sebagai guru. Kalau di dalam terjemahan yang baru bilang begitu. Jadi dia tahu panggilan hidupnya. Konsekuensinya dia tahu. Di kalimat yang pertama dia mengatakan itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Ketika seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus menyadari panggilan hidupnya, maka dia juga bisa menerima sebenarnya apa yang harus terjadi di dalam hidupnya. Kan kita kan dipanggil ya masing-masing. Awalnya panggilannya kita itu sama, yaitu dari orang berdosa, dipanggil keluar dari keberdosaan kita,
yaitu menjadi orang percaya. Kita diangkat dari tadinya budak dosa, sekarang dikasih kesempatan bukan cuman menjadi anak-anak Allah, diberikan kesempatan juga merangkap jadi budaknya Allah. Mungkin kasar kalimatnya ya, tapi kalau di dalam Alkitab itu bicara seperti itu gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia dipermanis dengan jadi hamba-hamba Allah. Semua kita ya, orang percaya otomatis. Jadi sebagai orang-orang yang sudah pindah posisi, berpindah status, kita diberikan kesempatan jadi anak angkat, sekaligus juga bisa ikut berbagian dalam perencananya. Maka kita perlu sadar panggilan kita dalam hidup ini. Jadi bukan cuma sekedar saya hidup di dunia ini, yang penting jalani hidup ini. Kalau bisa ada kesulitan, berdoa kepada Tuhan, kemudian Tuhan melepaskan saya dari segala kesulitan yang ada, setiap permasalahan yang ada. Yang penting satu aja, berdoa, kemudian lepas dari semuanya. Ternyata enggak juga, Paulus juga justru menceritakan, dia berdoa, tetap aja kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku. Jadi harus menderita, tetap harus menderita. Jadi aneh ya, kadang kita diajarkan di dalam bagian-bagian tertentu firman Tuhan, kita tangkap sepotong dan kita anggap itu berlaku di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi di dalam bagian ini, justru Paulus mengatakan dia tahu panggilannya, dia benar-benar sadar panggilannya ini, dan dari awal memang Tuhan sudah kasih tahu bahwa dia akan menderita. Maka dia terima penderitaan yang terus-menerus terjadi dalam hidupnya sampai mati. Mungkin agak sulit kita terima di zaman kita sekarang ini. Kenapa? Karena di zaman sekarang kita ini, kita sangat dipengaruhi oleh teologi yang namanya teologi sukses atau teologi kemakmuran yang menjamur di dalam kekristenan. Dan saya percaya itu juga tanpa sadar ada di dalam kepala kita. Kenapa? Di dalam otak kita gitu ya. Kenapa? Karena kita sering mendengar, waktu ikut Tuhan kita harus sukses, kita akan waktu berdoa terus kemudian bisa lepas dari situ semua kesulitan kita, dan gereja memang akomodir semuanya itu. Kan kalau sakit kan tinggal berdoa gitu ya, sembuh nggak sembuh, ya kita harus percaya akan sembuh. Loh kan kalau orang sakit kan pasti sembuh kan ya? Pasti kan ya? Pasti, cuman pertanyaannya kapan? Loh, ada yang sampai mati loh. Kalau mati itu justru sembuh total, enggak sakit-sakit lagi. Maka itu ya, dengan modal didoain, wah, bisa gitu, dijamin sembuh. Kalau saya langsung kasih pilihan. Mau sembuh total enggak? Loh, orang kan sakit semuanya kan kayaknya pengen dapat mujizat, pengen selesai. Maka saya kasih yang langsung itu ya, ultimatnya. Mau sembuh total enggak? Saya doain mati, saya jamin enggak akan sakit-sakit lagi. Enggak ada yang mau minta itu, saya yang doain gitu ya. Itu aman gitu ya sayang. Harusnya itu ya, gembala gitu ya harus berlatih begitu, doain sembuh total semua jemaatnya. Lu sembuh total enggak harus mati kan ya. Ada yang memang di saat ini Tuhan langsung kasih kesembuhan total, ada yang waktunya tiba memang udah selesai. Itu ada dua macam sembuh total, jangan pikirannya macam-macam ya. Kita perlu siap menerima penderitaan di dalam panggilan kita. Waktu terpengaruh dengan teologi kesuksesan kemakmuran, kita bisa ditipu. Seolah-olah ikut Tuhan enggak boleh menderita, enggak boleh sulit. Tapi kalau baca dalam Alkitab, kan enggak begitu ya. Ada yang berpikir ikut Tuhan saya bisa kaya. Loh, coba baca ya Tuhan Yesus ya. Dia melakukan banyak mujizat. Pernah enggak dia buat orang miskin jadi kaya? Pernah baca enggak? Ada cerita tentang orang miskin jadi kaya. Tapi pernah baca enggak? Orang yang kaya ikut Tuhan Yesus, kekayaannya berkurang. Ada kan ya? Si Sakeus kan ya? Berkurang kan kekayaannya. Dan anehnya ya, ada orang kaya ikut Tuhan Yesus, dia pikir dia sudah melakukan semua. Kata Tuhan Yesus, satu lagi yang kurang, jual hartamu. Disuruh jual semua.
Maka kalau itu yang Tuhan Yesus minta ke kita, mau nggak kita jual semua harta kita, persembahkan biar kita dapat harta di surga semuanya, terus kita ikut Tuhan. Mau nggak? Ada yang mau nggak? Wah, puji Tuhan, ada satu. Ini saya lagi angkat tangan. Yang lain nggak ada. Nggak ada yang mau. Kalau Tuhan minta kita untuk begitu gitu ya. Maka itu yang membuat di zaman sekarang susah sekali. Terus kemudian ketika kita berhadapan dengan penderitaan, karena dalam pemikiran kita tentang ikut Tuhan, itu bisa berbeda sekali dengan apa yang dalam Alkitab. Bagi Paulus, dia sadar, dia hidup di dalam panggilannya. Dia harus terima penderitaan yang terus-menerus. Nanti kalau baca di dalam 2 Korintus, Paulus cerita apa aja yang dialami. Itu berkali-kali hampir mati, tapi kita tidak ada waktu untuk kemudian bahas semuanya. Di sisi yang lain, meskipun di dalam kesulitan, dalam penderitaan, dia bisa kehilangan semuanya. Paulus bilang, aku tidak malu. Kalau di dalam zaman sekarang ya, dalam satu keluarga, terus kemudian ada yang kayaknya kelihatan lebih sulit hidupnya, lebih menderita, itu seringkali ada perasaan malu dibandingkan dengan keluarga yang lain. Saya nggak ngerti kenapa ya. Kenapa bisa merasa malu? Atau misalnya ya, kan kalau di umur-umur tertentu udah biasa reuni. Kalau reuni terus kemudian tahu, wah teman-teman yang datang, itu datang untuk pamer kesuksesannya, tanda kutip gitu ya. Maka jadi pikir-pikir, kalau saya belum sesukses mereka, datang nggak ya? Berpikir seperti itu aja ada yang salah. Kenapa? Kenapa kita malu dengan keadaan kita sekarang ini? Kalau kita di dalam Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi rencananya, kita hidup dengan benar. Kenapa harus malu? Bukankah itu suatu kebanggaan? Kalaupun kita bisa menderita bagi Kristus pun, justru harusnya kita bersuka cita. Itu yang diajarkan di dalam Alkitab. Rasul-rasul sampai harus dicambuk karena memberitakan Kristus. Mereka malah begitu keluar dari sidang mahkamah agama, di situ dibilang mereka bergembira karena layak menderita bagi Kristus. Wah, susah ya. Itu menderita bagi Kristus. Ini bukan asal penderitaan ya, bukan. Bisa menderita bagi Kristus. Mereka gembira. Pemahaman ini itu mulai menguap dari kekristenan. Sayang sekali gitu ya. Maka kita perlu untuk memikirkan kembali itu ya. Di dalam apa yang Tuhan percayakan pada kita, kesempatan Tuhan percayakan kepada kita. Bisa nggak kita bisa melihat di dalam keadaan seperti ini pun, kalau saya hidup di dalam Tuhan, wah saya nggak perlu merasa malu. Saya harus bersuka cita sekalipun mungkin akan lebih menderita dan dianggap oleh dunia ini kayaknya wah dia bukan siapa-siapa. Kita nggak peduli. Kita sudah jadi siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tuhan udah anggap kita berharga. Kan manusia itu sebenarnya sama aja kan semuanya. Kita lahir nggak bawa apa-apa, kita mati nggak bawa apa-apa juga kan ya. Cuman kan tergantung keluarga kita kan, mau nipu dunia seperti apa. Ada yang dimasukin salon buat itu ya, orang mati biar didandanin, kan itu buat menipu dunia kan ya. Padahal kan sebenarnya ya sama juga kan ya, nggak bawa apa-apa juga kan ya. Yang menentukan akhirnya dalam hidup kita melakukan apa untuk memuliakan Tuhan. Maka jangan malu dengan panggilan hidup kita. Saya suka ditanya gitu ya. Dulu sekolah di mana, kuliah di mana? Saya kasih tahu, saya kuliah di mana gitu ya. Kalau saya kasih tahu, terus orang suka tanya begini. Saya suka bilang, dulu kuliah di mana? Saya dulu kuliah matematik. Pantesan tampangnya mati-matian. Di mana matematiknya? Di UI. Universitas itu. Ini dimasukin YouTube nggak ya? Ntar saya dipotong ya yang
Kalau saya bilang saya dari UI, biasanya orang respon, loh kenapa jadi hamba Tuhan? Loh kenapa nggak boleh? Emang kalau di situ terus kemudian dia nggak tahu gitu ya. Itu dari UI banyak sekali yang jadi hamba Tuhan. Terus saya kadang pikir, kenapa orang membandingkan seolah-olah kalau kuliah atau misalnya ada orang kuliah di luar negeri, universitas terkenal gitu, terus harus begini, harus melakukan ini gitu ya. Emang menjadi hamba Tuhan itu penghinaan apa? Saya justru berpikir sebaliknya gitu. Kalau Tuhan mau pakai saya, kalau Tuhan mau pakai harta saya gitu ya. Iya, misalnya dompet saya, sekarang dompet digital ya, pas nggak ada duitnya nih. Jadi saya kasih contoh. Tuhan mau pakai semua. Memalukan gak ada duitnya Tuhan pakai. Loh itu artinya kan Tuhan anggap berharga kan ya. Sampai Tuhan mau pakai kan ya. Tuhan pakai harta yang dia percayakan kepada saya. Tuhan pakai hidup saya. Berarti Tuhan anggap berharga sampai dia mau pakai. Kalau Tuhan gak mau pakai, jangan-jangan Tuhan jijik dengan hidup kita. Dengan harta yang dia percayakan kepada kita. Dia jijik, dia gak mau pakai sedikit pun. Maka harusnya ketika Tuhan mau pakai itu, kenapa malu? Justru itu berharga. Paulus kemudian melanjutkan dalam kalimat keduanya, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu aku tahunya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani pakai kata oida. Itu saya sudah terjemahkan ya, oida. Oidanya itu tuh artinya bisa melihat, bisa juga tahu. Jadi pengetahuannya itu memang kelihatan seperti melalui pengalaman gitu ya. Karena memang dia bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Jadi dia melihat, dia betul-betul tahu yang kemudian membuat dia percaya. Kita mungkin punya pengalaman yang berbeda ya. Ada sih yang, wah saya waktu itu malam-malam lihat sinar. Terus kemudian saya jadi percaya Tuhan. Zaman dulu orang sering lihat sinar harapan. Ada dulu kan koran zaman dulu sinar harapan. Itu kenapa dia bilang dia lihat sinar langsung hubungkan dengan Tuhan gitu ya. Padahal waktu gelap itu dia baru bangun terus nyalain lampu, wah dia melihat sinar. Enggak, bukan begitu ya. Ini tapi kita sebenarnya punya pengalaman yang mirip waktu percaya gitu ya. Kita dalam pengertian tanda kutip bertemu dengan Tuhan. Bertemunya itu di dalam iman. Membuat terus kemudian, yaitu kita bisa percaya. Nah, saya kasih di situ itu ada bahasa Inggris ya, perfect, indikatif, aktif. Kita belajar bahasa sedikit ya. Maksudnya begini, itu di dalam bahasa Yunani ada tenses yang agak berbeda dengan di dalam bahasa yang lain. Jadi bentuk waktunya ini itu perfect, indikatif, aktif itu berbicara sebenarnya terjadi satu kali, tapi dampaknya terus-menerus sampai sekarang. Jadi dalam bahasa Inggris pun nggak ada tenses begini. Bahasa Inggris ada tenses perfect gitu ya, tapi agak berbeda nuansanya dengan di dalam bahasa Yunani. Jadi maksudnya dia melihat itu, dia sekali, udah tahu, dia percaya sekali, tapi itu berdampak terus-menerus sampai sekarang. Maka saya menafsirkan ini bicara bukan hanya sekali bertemu dengan Tuhan percaya, tapi ini ada relasi yang terus-menerus yang kemudian harus dibangun. Itu memahami, makin kenal, makin percaya. Makin kita kenal siapa Tuhan kita, itu akan makin membuat kita percaya. Itu sebabnya iman kita nggak boleh statis, nggak boleh berhenti. Di sini sudah, saya udah percaya, titik. Tidak bisa diganggu gugat, saya udah percaya. Oh enggak, kekristenan imannya, ini saya percaya. Maka saya harus bertumbuh, makin kenal, makin percaya. Makin kenal, makin percaya. Termasuk Tuhan izinkan dalam penderitaan sekalipun, kita akan makin mengenal siapa Tuhan di dalam rencananya. Nah itu yang membuat terus kemudian iman kita makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Relasi dengan Tuhan itu bukan cuma sekedar kita berdoa. Apalagi kita berdoa itu sering salah. Saya pakai istilah orang berdoa itu cuma satu arah relasinya. Kira-kira kasarnya begini ya. Waktu kita berdoa, Tuhan diam dulu. Gue mau ngomong.
Maka mulailah kita bicara segala pergumulan kita, kesulitan kita, daftar yang kita mau Tuhan untuk penuhi semua keinginan kita. Kita berdoa, Tuhan disuruh diam. Terus kapan komunikasinya itu bisa jadi dua arah? Sambil kita tunggu. Atau kemudian kita membuat biar kelihatan jadi lebih rohani doa kita. Kita tutup dengan kalimatnya Tuhan Yesus. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saya kalau jadi Tuhan ya, saya langsung jawab, gak usah ngomong loh. Lah kalau bukan kehendakmu ya jangan ngomong. Tuhan Yesus beda loh. Waktu dia bergumul taman Getsemani, dia tahu kehendak Bapa. Tapi dia keluarkan kalimat itu untuk kemudian kita bisa belajar. Ini ya, ada pergumulan, tapi tetap harus melakukan kehendak Bapa. Kita beda, kita gak tahu kehendak Bapa, kita sembarangan kasih semua kehendak kita. Mudah-mudahan ada yang dipenuhi yang kita inginkan, tapi biar kelihatan rohani, kedengaran rohani doa kita bukan kehendakku. Jadi harusnya bagaimana berdoa? Berdoa itu selalu harus dimulai dengan baca Alkitab. Karena relasi dua arah, komunikasi dua arah, itu selalu dimulai dengan Bapa yang berbicara, lewat ini, firman, kemudian kita balas, kita jawab dengan doa kita. Itu baru komunikasinya dua arah. Loh, tapi kalau saya ada pergumulan, kalau kita terbiasa memulai dengan baca Alkitab, lama-lama kita akan anggap pergumulan kita, kesulitan hidup kita, itu tidak terlalu berharga dibandingkan rencana dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya suka diajarkan saat teduh. Itu ada bacaan Alkitab setahun gema kan, itu ada gitu ya. Itu bukan cuma sekedar yang penting kita baca terus kemudian saya udah melaksanakan tugas saya. Oh bukan, itu biar kita berlatih ada komunikasi dua arah tadi. Dimulai dari Bapa berfirman, kita meresponi firman yang dikatakan oleh Allah kepada kita dengan doa. Jadi komunikasinya kan nyambung kan ya. Kalau cuma kita yang ngomong-ngomong terus, memang kita anggap Tuhan itu ember untuk kemudian menampung semua pergumulan permasalahan kita. Saya kalau jadi Tuhan, saya resign. Dulu saya jadi gembala, saya nggak tahan. Saya serius. Orang datang dengan kesulitan, pergumulan, permasalahan, enak aja gitu ya. Emang cuma lu doang yang menderita apa hidupnya, yang susah. Saya kan juga susah hidupnya. Terus saya ngomong ke Tuhan, saya malu loh. Kalau saya ngeluh-ngeluh sama Tuhan gitu ya. Dia udah tebus semua dosa-dosa saya. Udah kasih kesempatan dalam hidup ini. Udah jamin hidup ini dikasih semuanya. Sampai kekekalan dikasih gratis semuanya. Masa saya minta-minta lagi? Kan kurang ajar kan ya. Saya ulang lagi ya. Tuhan udah jamin ke kita semuanya sampai hidup kekal dikasih gratis. Terus kita masih minta nambah lagi gak? Kan kurang ajar kan ya? Kadang kita gak sadar sih ya. Bukan gak boleh. Tuhan juga mau kita berdoa kepada Dia, meminta, kita bergantung. Tapi kalau isi doa kita itu cuman semua permintaan, pergumulan kita yang gak ada habis-habisnya. Kapan kita mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita? Kalimat selanjutnya, waktu saya udah mau habis ya. Saya soalnya disuruh waktunya harus, gak boleh lama-lama. Aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara. Nah, iman itu ya, tadi waktu percaya, itu akan membuat ada lompatan iman lagi. Membuat ketika berhadapan di dalam hidup kita menjadi, ini sebenarnya bicara tentang iman lagi. Kalau dalam bahasa aslinya, kita jadi dibuat yakin, semakin yakin bahwa Dia punya kuasa, Dia sanggup, Dia menjaga, melindungi kita. Memang awalnya sih ya, kalau tafsiran saya ini berhubungan dengan, pertama itu berhubungan dengan keselamatan. Jadi waktu kita sudah percaya, keselamatan kita tidak akan pernah hilang. Kan Paulus banyak berbicara tentang hal itu, mau penderitaan, apapun, siapapun, malaikat pun tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi di sisi yang lain juga, itu berbicara tentang rencananya yang Dia siapkan pada kita, itu Dia jaga. Biar kemudian kita bisa hidup di dalam rencananya, kita bisa melakukan hal itu.
Iman yang benar itu akan membawa kita kepada iman di dalam hidup kita yang semakin bertumbuh. Atau kalau di dalam Roma, Paulus bilang itu from faith to faith. Dari iman memimpin kepada iman. Iman keselamatan itu berpengaruh sekali dengan iman yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Cuman hati-hati, karena kita sering kali beriman kepada iman kita. Maksudnya begini. Karena sekali lagi ya, pengaruh dari teologi kesuksesan dan teologi kemakmuran itu menipu kita dengan kita beriman kepada iman kita. Biasanya orang begini, saya percaya saya bisa mendapatkan itu. Tuhan sanggup memberikan apa yang saya percaya. Nah itu contoh iman kepada iman kita. Harusnya iman yang benar, kita percaya Tuhan sanggup melakukan semuanya. Dan dia bisa memakai kita untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya. Kapan kita memiliki iman? Saya percaya saya bisa melakukan banyak hal yang mustahil untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun kelihatan saya tidak punya apa-apa, saya kelihatan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi selama ada Tuhan di dalam hidup saya. Dan dia mau saya melakukan hal yang mustahil itu. Demi untuk memuliakan dia. Saya percaya. Saya akan sanggup melakukan hal itu. Demi untuk Tuhan. Kapan kita memiliki iman seperti itu? Iman yang bukan berpusat kepada diri kita dan keinginan kita. Tapi iman yang berpusat kepada Tuhan yang kita kenal. Kita tahu dia sanggup melakukan apapun. Dan kita diajak ikut berbagian dalam rencananya. Kita perlu punya iman yang jauh lebih besar lagi. Yang kata Tuhan Yesus, sampai kalau bisa memindahkan gunung. Susah ya. Gunung suruh pindah ke laut. Yang ada di sini, lautnya, airnya dipindahin ke jalan depan situ. Banjir deh. Salah imannya. Yang dipindahinnya beda gitu ya. Itu airnya dipindahin ke laut. Air situ gitu. Imannya memimpin kepada iman yang sehari-hari. Dan kalimat yang terakhir. Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Jadi kalau dalam bahasa aslinya berbicara ada seperti deposito, sesuatu yang berharga yang Tuhan percayakan kepada kita, nah dia akan jaga. Yang pertama-tama itu hubungannya dengan keselamatan. Tapi ada juga yang menafsirkan itu hubungannya dengan Injil yang dipercayakan kepada kita. Maka kita juga harus berbagi kepada orang lain. Sampai kapan? Di dalam terjemahan baru yang kedua langsung terjemahkan sampai hari itu. Itu sesuai dengan bahasa aslinya. Sampai hari itu. Hari itu apa? Apakah itu menunjuk kepada akhir zaman? Ya memang sih ya, kalau menuju kepada akhir zaman itu kan dua macam ya. Ada yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tapi juga bisa berhubungan dengan kematian kita. Kan kita mati udah akhir zaman kan? Akhir zaman kita secara pribadi. Itu dengan kematian. Jadi ini berbicara tentang waktu Tuhan yang menjaga, memelihara, itu akan memampukan kita untuk kemudian bisa berespon sehingga kita bisa setia sampai akhir sebagai penutup. Karena waktunya sangat-sangat terbatas. Yang pertama, refleksinya. Mari kita memikirkan kembali panggilan kita sebagai orang percaya. Kan sudah lewat Jumat Agung, Paskah gitu ya. Ngapain sih sebenarnya? Sampai Tuhan Yesus capek-capek datang ke dunia ini. Menderita, mati, menebus dosa-dosa kita. Saya suka memikirkan hal itu ya. Cuman demi untuk saya hidup di dunia seperti ini aja gitu ya. Oke, saya jadi hamba Tuhan. Saya udah berkhotbah tahun ini 30 tahun kayaknya. Tampang saya kalau lihat dari jauh masih agak muda sih. Tapi kalau agak dekat gitu ya, wah kelihatan amit-amit. Ini ya, saya kadang-kadang pikir, iya ya, ngapain sih? Cuman untuk begini. Kalaupun pelayanan, apa cuman begini pelayanannya gitu ya. Saya tetap memikirkan gitu, iya, panggilan kita sebagai orang percaya apa? Apakah cuma sekedar yang penting saya udah hidup di dunia ini,
ke gereja, saya kasih persembahan, terus kalau diajak pelayanan, ya udah ikut pelayanan, terus sudah, tunggu nanti sakit, mati, siap-siap mati, sudah selesai hidup ini. Atau sebenarnya ada sesuatu sebenarnya yang lebih yang Tuhan siapkan bagi pribadi kita masing-masing. Sampai kemudian dia menderita dan mati untuk menebus kita. Maka kita perlu tanya gitu ya, apa sebenarnya? Kalaupun dia percayakan dengan semua usaha, dengan segala hal yang dia percayakan kepada saya dengan talenta, saya pakai untuk apa? Cuman sekadar begini hidup ini. Atau ada sesuatu yang jauh lebih berharga, yang kemudian suatu saat ketika saya berdiri di hadapan Tuhan, saya bisa bertanggung jawab. Tuhan, ini semua yang kau percayakan kepada saya. Sekarang saya kembalikan semuanya untuk memuliakan Engkau. Engkau bisa evaluasi, lihat semuanya. Ini hidup yang kau percayakan kepada saya. Dan Tuhan bisa jawab, oke, Engkau hamba yang baik dan setia. Yang kedua, ketika kita ingin hidup dalam panggilan kita, siap nggak kita menerima penderitaan? Bukan cuma sakit sedikit, Tuhan kenapa saya sakit? Harusnya waktu kita sakit, Tuhan terima kasih saya sakit. Biar saya belajar. Loh, kita biasanya kalau sakit ada salahnya kan ya. Tapi seringkali kita nggak mau terima kesalahan kita. Kita maunya Tuhan yang berubah. Padahal harusnya kita yang berubah kan ya. Jadi kebanyakan orang sakit minta hamba Tuhannya doain. Biar apa? Biar Tuhan berubah. Terus kemudian membuat dia dari sakit jadi sembuh. Terus dia berubahnya bagaimana? Enggak, saya nggak perlu berubah. Saya makan nggak benar, tetap makan nggak benar. Saya hidup nggak benar, tetap hidup nggak benar. Yang penting Tuhan berubah, kemudian saya jadi sembuh. Sesudah sembuh, ya saya begitu lagi, diulang lagi. Itu makanya jangan keluar satu-satunya sembuh total. Mati. Soalnya kalau nggak berulang lagi, begitu lagi. Kalau nggak berubah sama sekali. Dan terakhir, justru di dalam penderitaan yang benar, kalau ingin memuliakan Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang diutus untuk kemudian memuridkan orang lain. Kan kepada murid-muridnya, rasul-rasul yang diutuskan Tuhan Yesus kasih janji. Dia akan menyertai. Sama seperti yang Paulus bicara. Dia akan menjaga, dia akan memelihara. Kita bisa melihat apa itu penyertaan Tuhan. Semakin besar kesulitan hidup kita, semakin besar kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Maka kalau kita diizinkan untuk bisa mengalami kesulitan, menderita untuk Tuhan, bersyukurlah. Karena kita akan melihat anugerah yang jauh lebih besar. Jangan buru-buru teriak kepada Tuhan, Tuhan lepaskan saya dari kesulitan ini. Mulailah dengan bersyukur. Karena Tuhan sedang mempersiapkan ada sesuatu yang besar melalui hidup kita. Biarlah jemaat GKY Bajum VTI ini ya, itu betul-betul Tuhan pakai. Dulu saya ingat saya khotbah di sini, kayaknya nggak begini. Tapi ya makin berkembang gitu ya. Tapi jangan puas gitu, cuman dengan begini. Berdoa minta Tuhan, itu terus pakai gitu ya. Bahkan kalau diizinkan harus mengalami kesulitan penderitaan, lihat satu hal, jangan lihat penderitaan kesulitan, lihat Tuhan akan hadir. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk mengerti panggilan-Mu. Ajar kami untuk hidup dalam panggilan-Mu. Dan ketika kami harus mengalami penderitaan di dalam hidup, dalam panggilan-Mu, mampukan kami bisa melihat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan akan terus menyertai kami. Dengar doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.